kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% semakin menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Bagaimana tidak, kenaikan PPN dari 11 menjadi 12% di tahun 2025 datang pada momen yang tidak tepat. Pasalnya, sebagian besar masyarakat Indonesia tengah berjuang dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Badai PHK puluhan ribu pekerja tidak terhindarkan akibat tutupnya beberapa gerai makanan dan minuman hingga industri tekstil. Kelesuan ekonomi bahkan juga terasa di pasar tekstil tersohor seperti Tanah Abang. Maka cukup beralasan jika kenaikan PPN 12% disinyalir akan berdampak negatif pada perkembangan ekonomi tanah air. Setidaknya ada 3 poin yang menjadi dampak krusial dari kenaikan PPN 12%. Di antaranya terkait potensi kenaikan harga barang yang sampai ke konsumen hingga 5%, serta kenaikan harga makan dan minuman mencapai 3%. Sebetulnya, kenaikan tarif ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Meski begitu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal menilai kebijakan itu perlu diimbangi dengan langkah strategis lain dari pemerintah. Sehingga daya beli masyarakat tidak terjun bebas, tenggelam dalam tingginya gelombang inflasi. Salah satunya dengan cara menurunkan pajak penghasilan atau PPh. Setelah itu saya jajakin, memang waktu itu kan ada juga kompensasinya adalah penurunan PPh badan yang dari 25% menjadi 22%. Pemahaman saya memang kalau ada peningkatan PPN ini kan harus ada take and give-nya. Nah, take and give-nya adalah waktu itu penurunan PPh badan itu turun 3% dengan kompensasi PPN naik 2%. Supaya waktu itu nggak terlalu kaget dan bisa lebih lambat, lebih mudah diterima oleh masyarakat, dilakukannya bertahap dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 dan kemudian sekarang atau akan datang nih bentar lagi menjadi 12%. Jadi pemerintah harus mencari alternatif lain supaya dampaknya ini tidak terlalu besar. Ya, walaupun naiknya 1%, karena harus menjaga juga dengan kenaikan 12% ini investor tidak lari, ya. Kedua, tidak ada PHK. Ketiga, daya beli masyarakat tidak semakin menurun. Kemudian permintaan terhadap barang dan jasa tidak semakin menurun. Nah, ini yang harus dijaga. Tentunya saya yakin pemerintah akan punya solusi terkait ini. Lebih jauh lagi, kenaikan PPN 12% dikhawatirkan dapat mendegradasi kalangan masyarakat menengah yang akan turun ke bawah. Artinya, kesenjangan sosial ekonomi masyarakat akan semakin melebar. Tak heran bila dorongan penundaan kebijakan PPN 12% turut mengemuka belakangan ini. Kelihatan sekali bahwa PPN 12% naik 1% itu memberikan dampak yang paling besar adalah kepada lapisan kelas bawah dan kelas menengah bawah. Kalau yang atas ya bantalan kapitalnya sudah tinggi sehingga dampaknya tidak akan terlalu besar. Tetapi yang bawah dan menengah bawah dampaknya akan besar sekali. Tapi kan undang-undang ini sudah diputuskan. Ya. Nah, tinggal apakah benar akan dilaksanakan 1 Januari 2025. Nah, sebenarnya kan ini bisa, kalau pemerintah akan lebih bijak, pemerintah tanpa merubah undang-undang ya bisa menunda pelaksanaan ini paling tidak sampai ekonomi masyarakat di lapisan bawah dan menengah bawah ini sudah lebih membaik lah harapannya. Kalau enggak, yang ditakuti adalah daya beli masyarakat menengah bawah dan bawah akan semakin turun, akibatnya kesenjangan sosial semakin besar. Penundaan aturan PPN 12% sebenarnya dapat dilakukan tanpa perlu mengubah undang-undang. Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sudah tercantum klausul khusus. Di dalamnya tertuang ketentuan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan maksimal 15%. Hal itu dapat dilakukan dengan penerbitan peraturan pemerintah atau PP yang tentunya harus melalui pembahasan bersama DPR RI. Dengan kata lain, merubah besaran PPN bukan hal mustahil selama pemerintah memiliki political will yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.